Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan jumlah mahasiswa ada 6 orang. Yang pertama ada Zafira Aulia, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Rani Firdaus, dan juga ada Tria Sidik, dan juga ada Demitri Apriliani, ada Mega Mustika, dan Dewi Rosmayanti. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada daftar isi. Di sini saya akan menjabarkan apa-apa saja yang di dalam PowerPoint kelompok kami. Yang pertama ada pengertian bisnis, yang kedua ada pengertian bisnis berbasis teknologi informasi, yang ketiga ada pengertian analisis SWOT, yang keempat ada matriks SWOT untuk menganalisis bisnis dari tempat riset. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas pengertian dari bisnis. Oke, lanjut ke slide berikutnya lagi. Untuk menjelaskan pengertian bisnis, sebaiknya dipahami dahulu arti sebuah perusahaan. Sebuah organisasi yang memproses sumber daya ekonomi seperti keahlian, modal, bahan baku menjadi suatu barang atau jasa dengan maksud untuk memuaskan kebutuhan pembeli dan sekaligus memberikan laba, disebut perusahaan. Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh mereka yang berkecimpung di dalam perniagaan, baik sebagai produsen, pedagang, konsumen di dalam suatu industri, di mana perusahaan tersebut berada dalam rangka untuk memperbaiki standar kualitas hidup mereka. Kedua pengertian di atas dapat memberi kesimpulan bahwa pengertian bisnis lebih luas pengertian dari perusahaan, karena perusahaan merupakan bagian dari bisnis. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan mahasiswa yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mega Mustika Berniati Aljana dengan NIM 19248. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bab 2 pengertian bisnis berbasis teknologi. Apa sih pengertian bisnis berbasis teknologi? Yaitu yang biasa kita kenal dengan digital business yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Biasanya, penjual produk untuk usaha digital dilakukan secara online dengan memanfaatkan media-media digital, terutama media sosial, yaitu Instagram, Line, Facebook, WhatsApp, atau aplikasi-aplikasi belanja lainnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lainnya. Teknologi informasi diciptakan untuk mempermudah setiap pekerjaan manusia. Imam Baihaqi menyebutkan bahwa teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengolah data atau informasi agar menciptakan efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Dasar-dasar penciptaan teknologi adalah kebutuhan pasar, pencarian solusi atas permasalahan, pengaplikasian berbasis bidang keilmuan, penyempurnaan efektivitas dan efisiensi produk, serta modernisasi. Informasi merupakan himpunan data yang telah diolah sedemikian rupa menjadi suatu yang penting bagi penggunanya dan mempunyai pengaruh nyata yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan mendatang. Penerapan teknologi informasi hampir merambah semua bidang bisnis. Menurut Ervain Turban, DKK, teknologi informasi adalah sekumpulan sistem komputer yang digunakan perusahaan. Teknologi informasi mendukung proses bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dalam era digital secara cepat dan bereaksi dengan cepat atas perubahannya.
Menjalankan bisnis dalam perekonomian digital berarti menggunakan sistem berbasis web di internet dan berbagai jaringan elektronik lainnya. Teknologi informasi menyediakan bisnis dengan 4 set layanan inti untuk membantu menjalankan strategi bisnis, yaitu 1. Proses bisnis otomatis, 2. Memberikan informasi, 3. Menghubungkan dengan pelanggan dan alat-alat produktivitas. Keuntungan menjalankan bisnis berbasis teknologi. Apa aja sih keuntungannya? Antara lainnya yaitu 1. Memperluas pangsa pasar. Kita bisa memperluas pangsa pasar kita ke berbagai provinsi di Indonesia ataupun mengekspor barang dagangan kita ke berbagai mancanegara. 2. Mempermudah transaksi bisnis. 3. Yaitu menghemat biaya. 4. Mengurangi interaksi antar penjual dan pembeli. 5. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja 24 jam non-stop, asalkan terhubung dengan internet yang mendukung. Cukup sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosmayanti dengan NIM 192000108 dan saya akan menjelaskan untuk di mana dalam menjalankan bisnis berbasis teknologi informasi terdapat beberapa tips penting yang harus diperhatikan. Tipsnya apa aja sih? Yang pertama, jadi trendsetter, tantangan utama adalah berani menciptakan solusi-solusi dan berani mengeksekusi ide-ide. Yang kedua, efisiensi salah satu hal yang kurang dipersiapkan dunia pendidikan kita adalah melatih soft skill untuk menghadapi kehidupan nyata. Kemampuan untuk bekerja sama, berkolaborasi, mempresentasikan dan mengomunikasikan ide hampir tidak diajarkan secara formal kepada orang muda. Yang ketiga, berkelanjutan, anak muda saat ini cenderung mudah menyerah. Saat idenya ditolak atau diejek, mereka tergoda untuk mengganti dengan hal lain atau hal baru lainnya. Membangun bisnis berbasis teknologi bukanlah sebuah perlombaan lari spirit, tetapi justru lari maraton yang membutuhkan stamina, kesabaran, ketekunan, dan kegigihan jangka panjang. Lalu yang keempat, kolaborasi gagasan. Memasuki era industri 4.0, antara bisnis dan teknologi harus melakukan kolaborasi. Bisnis tidak dapat berjalan tanpa teknologi, dan sebaliknya teknologi tidak dapat berkelanjutan tanpa bisnis yang baik. Kelima, memperluas spektrum. Memasuki era industri 4.0 bukan berarti kita harus latah pada pengembangan bisnis berbasis teknologi tinggi saja. Ada banyak industri tradisional seperti industri rempah, budaya tari, hasil bumi seperti kopi yang juga perlu dikembangkan secara keilmuan dan juga bisnis. Mengejar bisnis berbasis teknologi tinggi untuk masa depan sudah seharusnya dilakukan, tetapi juga tidak lupa untuk mengilmukan bisnis-bisnis tradisional. Industri 4.0 merupakan otomatisasi sistem produksi dengan memanfaatkan teknologi dan big data di dalam pabrik, mulai menggunakan teknologi baru seperti IoT, Internet of Things. Yang keenam, kemampuan organisasi. Salah satu kegagapan anak muda adalah kurangnya kemampuan mengelola organisasi bisnis yang dirintis.
sangat lambatnya penanganan ketika mengalami masalah teknis adalah masih banyak yang belum siap dalam membesarkan dan mengatur unit bisnis secara baik. Masuk ke poin 3 dari pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu analisa yang dicetuskan Albert Humphrey pada tahun 1960 hingga 1970. SWOT merupakan akronim untuk kata kekuatan strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, ancaman, threats. Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT ini mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. SWOT ini dasarnya dapat memaksimalkan kekuatan strengths dan peluang opportunities dan mampu meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman threat. Untuk merumuskan strategi perusahaan, maka diperlukan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan, baik kondisi internal maupun eksternal, karena hal ini sebagai acuan dalam perencanaan strategi yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Sidik. Nama saya Tria Sidik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Dewi. Menurut Daniel Start dan Inji Hofland, analisis SWOT adalah instrumen perencanaan strategis yang klasik dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan juga kelemahan, serta kesempatan eksternal dan ancaman. Instrumen ini juga memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang bisa dicapai dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. Analisis ini bersifat deskriptif dan terkadang akan sangat subjektif, karena bisa jadi dua orang yang menganalisis sebuah organisasi akan memandang berbeda keempat bagian tersebut. Seperti halnya manusia juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai pendapat mereka masing-masing yang berarti berbeda, tidak semuanya sama satu tujuan. Hal ini wajar terjadi karena analisis SWOT adalah sebuah analisis yang akan memberikan output berupa arahan dan tidak memberikan solusi ajaib dalam sebuah permasalahan. Yang berarti ajaib di sini adalah yaitu tidak akan terjadi secara langsung atau tidak terjadi secara simpel begitu saja, tidak terjadi secara tiba-tiba muncul ada akan analisis tersebut. Next. Di sini ada manfaat, tujuan, dan fungsi analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah instrumen yang ampuh untuk merumuskan analisis strategi. Kemampuan ini menjadi penentu strategi perusahaan dalam memaksimalkan peran dari faktor kekuatan, pemanfaatan peluang, yang sekaligus berperan untuk meminimalkan kelemahan dalam perusahaan dan menekankan dampak ancaman yang harus dihadapi perusahaan. Tujuan analisis SWOT. Analisis SWOT ini mampu mengidentifikasi faktor internal, kekuatan dan juga kelemahan, maupun faktor eksternal, ancaman dan juga tantangan yang mempengaruhi perusahaan baik positif maupun negatif, sehingga perusahaan harus mampu mengelola dalam mempertahankan peluang agar perusahaan bertahan apabila mengalami kesalahan. Nah, jadinya tujuan dari SWOT kali ini yaitu bisa menganalisis kekuatan dan juga kelemahan faktor internal atau perusahaan sendiri dan juga eksternal, yaitu lawan atau bisa dibilang saingan, ancaman dan juga tantangan yang ada di luar perusahaan sendiri. Dan bagaimana caranya agar perusahaan kita bisa istilahnya bertahan melawan atau menyaingi perusahaan-perusahaan yang lain. Next.
Kemudian di sini ada fungsi analisis SWOT. Analisis SWOT ini berfungsi untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan melalui pengkajian terhadap kondisi internal perusahaan maupun kondisi eksternal perusahaan untuk menganalisa ancaman dan peluang yang akan dihadapi perusahaan. Nah, jadinya sebelum menyaingi untuk perusahaan-perusahaan lain harus menganalisa kekuatan dan juga kelemahan yang ada pada perusahaan kita sendiri, yaitu mengkaji dan juga mengevaluasi perusahaan kita sendiri. Next. Di sini ada faktor-faktor. 1. Strength atau kekuatan adalah kondisi yang kuat atau dominan dalam perusahaan. Faktor ini menjadi keunggulan dalam perusahaan itu sendiri karena dapat menciptakan nilai tambah atau keunggulan komparatif dari perusahaan. Nilai tambah ini dapat terlihat apabila suatu perusahaan lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya dan dapat memuaskan stakeholders. Hal ini yang menjadi kekuatan dasar untuk perusahaan dalam menciptakan kualitas tinggi. Kemudian ada weakness, kelemahan. Adalah kondisi suatu hal yang menjadikan kelemahan atau kekurangan yang ada pada perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan bagus apabila perusahaan tersebut dapat meminimalisir suatu kekurangan atau bahkan mampu menghilangkan kelemahan tersebut. Nah, jadi untuk strength kekuatan ini yaitu perusahaan kita unggul atau kuat di bidang apa. Jadi harus tetap ditingkatkan atau dipertahankan. Kemudian ada kelemahan. Nah, di sini juga jelas sekali suatu perusahaan dapat dikatakan bagus apabila perusahaan tersebut meminimalisir kekurangannya dan kalau bisa menghilangkan kelemahannya. Nah, jadi maksud dari ini yaitu bukan berarti perusahaan kita tidak memiliki kekurangan. Jadinya bisa mampu menyamarkan atau tidak memperlihatkan kelemahan kita kepada perusahaan yang lainnya. Jadi bukan berarti perusahaan kita tidak mempunyai kelemahan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Demetria. Sekian, terima kasih. Oke, saya Demetria. Di sini akan menjelaskan faktor-faktor, yaitu faktor yang ketiga ada opportunities. Opportunities adalah suatu kondisi lingkungan yang berada di luar perusahaan yang bersifat menguntungkan pada perusahaan dan dapat memajukan suatu peluang. Opportunities dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada law. Law yang dimaksud di sini apabila memiliki daya tarik serta manfaat yang kecil untuk masyarakat dan peluang pencapaiannya juga kecil. Kemudian moderate. Peluang dikatakan moderate apabila daya tarik serta manfaat untuk masyarakat besar, tetapi peluang pencapaiannya kecil. Yang ketiga ada base. Peluang dikatakan base apabila daya tarik serta manfaat untuk masyarakat tinggi dan peluang pencapaiannya juga besar. Next. Faktor yang keempat yaitu ada threats. Threats adalah kondisi eksternal yang mengganggu kelancaran suatu perusahaan. Ancaman ini biasanya merugikan perusahaan. Ancaman ini apabila tidak ditanggulangi akan berkepanjangan sehingga menghambat tercapainya visi dan misi perusahaan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab keempat, yaitu matriks SWOT untuk menganalisis bisnis dari tempat riset. Analisis yang pertama ada dari analisis BMC. Menurut analisa BMC dari jurnal berjudul
Analisa model bisnis dari galeripost.com dengan menggunakan bisnis model Canvas dari Siahaan dan Priscilla tahun 2013. Penyusun memetakan BMC dari galeripost.com sebagai berikut. Yang pertama ada key partners. Key partners terdiri dari ISP, Internet Service Provider, yaitu ada e-commerce, promosi, dan bank. BMC selanjutnya ada e-activities, pemasangan iklan produk UKM, kemudian menerima pesanan, lalu ada cek pengiriman, maintenance website, dan yang terakhir update desain website. Yang ketiga ada dari key research yang terdiri website, people team, galeripost.com, tim research, dan lisensi kontrak. Kemudian BMC selanjutnya ada value proposition yang terdiri dari konten, yaitu download aplikasi game. Kemudian pembayaran menggunakan currency. Selanjutnya customer relationships terdiri dari komunikasi media online, ada Twitter, Line, Facebook. Kemudian hubungan untuk komunitas. Selanjutnya customer segment, yaitu konsumen yang menawar, kemudian pasar. Ada channel terdiri dari saluran pembayaran dan model terminal. Selanjutnya ada cost structure, terdiri dari pengembangan bisnis. BMC yang terakhir ada revenue streams, ada fee kerjasama dan telekomunikasi UKM dan bank. Selanjutnya analisis SWOT akan dijelaskan oleh Zafira Aulia. Zafira Aulia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Demetria. Pada bagian kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Zafira Aulia. Di sini bagian 2, analisis SWOT. Pada gambar di layar terdapat faktor internal dan eksternal analisis SWOT. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu untuk faktor internal. Pada faktor internal terdapat strength atau bisa disebut juga dengan kekuatan. Pada kekuatan yang terdapat oleh galeripost.com di sini terdapat 5 bagian, yaitu 1. Perusahaan jasa pos pertama di Indonesia. 2. Jangkauan luas dan jaringan terdistribusi barang yang luas di pelosok Indonesia. 3. Memiliki peran multifungsi shipping dan penjualan. 4. Tarif yang diberikan lebih terjangkau. 5. Pengelolaan sumber daya yang fokus dan dedikasi. Pada bagian selanjutnya ada weakness atau bisa disebut juga dengan kelemahan. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu 1. Kurangnya publikasi produk. 2. Kesan kuno dan tidak modern masih melekat pada perusahaan. 3. Masih kurang diminati dikarenakan perusahaan dianggap hanya memberikan jasa pengiriman saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor eksternal, yaitu di sini terdapat opportunities atau bisa disebut juga dengan peluang. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama 1. Peningkatan teknologi baru seperti jejak lacak, track and trace. 2. Penawaran harga yang ekonomis. 3. Peluang kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, lalu selanjutnya ada trades. Di sini terdapat 2 bagian, yaitu 1. Beberapa SDM memiliki jiwa yang kurang kompetitif. 2. Maraknya penggunaan email, SMS, dan chatting. Oke, pada bagian selanjutnya yaitu ada SO. SO itu bisa disebut juga dengan strange opportunities. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu memanfaatkan e-commerce sebagai strategis utama bisnis. 2. Memberikan harga yang kompetitif dengan tetap mengutamakan kualitas. 3. Memanfaatkan nama baik perusahaan untuk dapat
bekerja sama dengan perusahaan lain. Oke, pada bagian selanjutnya terdapat WO atau Witness Opportunities. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu 1. Menciptakan inovasi terbaru dengan memanfaatkan teknologi. 2. Variasi produk dengan harga yang ekonomis dan bersaing. 3. Melakukan kerjasama untuk menghilangkan kesan kuno terhadap perusahaan. Oke, pada bagian selanjutnya ada ST atau Strange Traits. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu 1. Memanfaatkan email dan SMS untuk memperluas target konsumen. 2. Menciptakan competitive advantage agar memerangi persaingan. 3. Melakukan training dan menciptakan engagement terhadap karyawan. Oke, selanjutnya ada WITI atau disebut juga dengan Witness Traits. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu diantaranya adalah 1. Memanfaatkan email dan SMS untuk publikasi produk. 2. Competition dengan perusahaan lain untuk bersaing dengan perusahaan asing. 3. Memberdayakan karyawan dalam memperkenalkan transformasi perusahaan. Pada gambar ini kita mendapatkan sumber, yaitu oleh analisa penulis. Oke, selanjutnya kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa galeripos.com merupakan media saluran yang menjual produk UKM secara online yang memiliki kekuatan dan kelemahan. Dalam praktik nyatanya, website galeripos.com sudah tidak aktif, yang mempunyai indikasi belum mampu bersaing dengan kompetitor karena lemahnya kekuatan yang dimiliki. Seharusnya, dengan menggunakan analisis BMC dan SWOT yang sudah dilakukan galeripos.com, dapat menggunakan alternatif strategi untuk lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki sesuai yang dijabarkan di blog BMC, Value Proportion, untuk mengevaluasi weakness yang dimiliki di bagian SWOT analisis yang sudah dilakukan. Oke, baik. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.